Haleluya. Tuhan itu luar biasa, saudara. God is good. Berapa banyak saudara yang excited with training center? Oh my goodness. Fondasinya sudah konkret. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. God is at work. Luar biasa. Saudara, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, saya akan mengumumkan seperti biasa, minggu kedua setiap bulan kita ada apa saudara? Salt and Light. Salt and Light, ya. Nah, Salt Light ini adalah hal yang paling penting saudara. Karena apa? Karena kita sebagai jemaat kita perlu tahu, katakan perlu tahu. Perlu tahu. Nah, di dalam Alkitab itu ada kata-kata yang sering diucapkan di buku Amsal adalah hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Bahkan di buku Hosea mengatakan umatku binasa kalau tidak ada pengetahuan. Arti apa saudara? Pengetahuan ini adalah kita perlu mendengar, perlu belajar, perlu mengetahui. Jadi kita tahu apa yang ada, yang terjadi. Nah, untuk Salt and Light ini saudara ada dua bill, ada dua isu, local issue di California issue dan juga di federal issue. Kalau di California issue ini adalah, ini saudara ada beberapa legislator ini ingin mempropos rancangan undang-undang untuk melarang to ban trans notification, artinya melarang guru atau guru untuk memberitahu kepada orang tua kalau anaknya mau melakukan transgender surgery, ya. Jadi saudara di sini, ada bill yang namanya AB 1955 yang secara untuk menjadikan hukum melarang distrik sekolah memberitahu orang tua jika seorang siswa mengalami dysphoria gender, artinya mengalami confusing mengenai gendernya. Nah saudara, untuk mengetahui lebih lanjut, saudara bisa mendatangi meja dari Salt and Light. Meja setelah kebaktian, ya saudara, di depan ada meja Salt and Light. Saudara bisa perlu mengetahui lebih dalam lagi, dan saudara perlu apa yang saudara lakukan. Nah ini saudara juga perlu berpartisipasi untuk mengambil tindakan dengan kata-kata Anda sendiri. Tuliskan kartu pos kepada anggota majelis Bill Esley, memintanya untuk menggunakan pengaruhnya untuk menghentikan AB 1955. Katakan kita masih ada kesempatan untuk stop undang-undang ini, ya, AB 1955. Jadi saudara sudah disiapkan postcardnya di depan di Salt and Light table. Saudara bisa tulis nama saudara dan saudara tanda tangan untuk kirim kepada Majelis Bill Esley. Nah, sekarang yang national issue, federal issue, national issue. Ini ada dari George Barna. George Barna ini adalah satu organisasi Kristen yang melakukan survei, melakukan searching itu, ya. George Barna warning to the churches, artinya memperingatkan gereja-gereja, termasuk gereja City Blessing juga kan, karena gereja-gereja. Dalam sebuah wawancara dengan George Barna, peneliti pasar ini menguraikan tren negatif yang mengganggu, yang semakin meresap dalam kekristenan di Western, di Barat ini, di Amerika, ya. Ini ada keterangannya lebih lanjut di buletin bulan Juni dari Salt and Light Ministry. Nah saudara, saudara bisa datang ke Salt and Light punya table, dan saudara bisa mengetahui lebih lanjut, dan saudara bisa ikut ambil bagian
dengan tulisin juga di dalam postcard supaya semua gereja-gereja ini bangkit. Amin saudara. Tuhan Yesus mengatakan gereja Tuhan itu adalah kuat, tidak bisa digoncangkan. Amin saudara. Haleluya. Mari kita berdiri, kita tundukkan kepala kita, mau berdoa kepada Tuhan. Karena saya percaya hari ini Tuhan mau bicara kepada setiap daripada kami. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang mau bicara, yang ingin hatinya selalu mau memberikan instruksi kepada anak-anaknya supaya mereka tetap teguh, tetap berjalan sesuai dengan kehendak dari destiny yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap daripada kami. Tuhan, hari ini hamba-Mu berdoa supaya Engkau urapi setiap telinga yang mendengar, tidak hanya sebagai informasi tetapi bisa menjadi bagian daripada hidupnya, sehingga sebagai pengikut Kristus mempunyai satu dasar yang kuat, sehingga apa yang sudah menjadi destiny setiap daripada kami untuk menjadi berkat bagi bangsa ini, untuk menjadi berkat bagi kerajaan Allah tercapai, terpenuhi, karena kami tahu inilah yang Tuhan Yesus lakukan di dalam pelayanannya di bumi ini. Roh Kudus, Engkau berkarya hari ini Tuhan, Engkau bicara, Engkau lakukan bagian-Mu Tuhan, karena hamba-Mu hanya menyampaikan apa yang Engkau sudah berikan kepada hamba-Mu. Dan kami percaya setiap yang mendengar akan mendapat jamahan ilahi, akan mendapatkan satu ingatan, in remember, karena Roh Kudus memberikan ingatan kepada kita semua supaya apa yang harus kita lakukan dan sebagai pengikut Kristus. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya di dalam nama Yesus. Semua yang percaya mengatakan amin. Silakan saudara, bulan ini kita berfokus kepada following Jesus. Nah, saudara, bulan lalu kita bicara mengenai iman. Katakan iman ya saudara ya. Saya percaya semua daripada kita ini mendapat satu pengertian lebih dalam lagi dan mempunyai iman yang mungkin saya percaya dan yakin bahwa iman saudara ini tidak akan goyah karena sudah dilengkapi ya saudara ya. Nah saudara, salah satu I think Pastor Dion yang mengatakan demikian, judulnya perjalanan dari iman ke iman. Benar ya saudara, perjalanan kita sebagai seorang Kristen, kita berjalan dari iman ke iman. Dan dia ceritakan bagaimana berjalan dari iman ke iman saudara. Nah saudara, saya percaya perjalanan kita dari iman ke iman itu untuk mencapai satu tujuan, yaitu tujuan yang Tuhan Yesus kehendaki daripada kita semua, yaitu tujuan menjadi serupa seperti Kristus. Jadi prosesnya itu dari iman ke iman, saudara. Nah setelah saya pelajarin dan saya baca firman Tuhan, saya minta pimpinan Roh Kudus, saya berdoa, dan saya melihat dari perjalanan kita dari satu iman ke iman itu saudara, mungkin kelihatannya dari iman ke iman ya, tapi dari perjalanannya dari iman ke iman itu perjalanannya mungkin ada banyak gesekan, ada banyak tantangan, ada banyak pencobaan, ada banyak hal-hal yang terjadi dalam hidup kita saudara. Tetapi saya dapat judulnya begini saudara, waktu saya spend time sama Tuhan, saya lagi merenungkan firman Tuhan mengenai following Jesus. Saya dapat saya berikan judul begini saudara. You are free, free indeed. Ini dari buku Yohanes 8 ayat 36. Di sini dikatakan, karena itulah kalau anak membebaskan kalian, kalian sungguh-sungguh bebas. Dalam bahasa Inggris, therefore if the Son makes you free, you shall be free indeed. Saya memeditasikan ya saudara ya mengenai kenapa ada kalimat berikutnya, kalian sungguh-sungguh bebas. You shall be free indeed. You shall be free indeed. Waktu kita menerima Tuhan Yesus, seharusnya kita free.
Benar ya saudara. Nah, dalam waktu shall free, tapi dikatakan you shall be free indeed. Arti kata, dengan kata indeed ini, Tuhan seakan-akan mengatakan ini, seharusnya kamu bebas. Berarti apa saudara? Ada orang-orang Kristen yang nggak bebas. Nah saudara, kalau kita mengikuti Tuhan Yesus dan kita bebas, berarti kita bisa terus menjalankannya terus sampai the destiny yang Tuhan kehendaki bagi kita ya saudara ya. Dan saya percaya hari ini sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Nah saudara tahu bahwa Tuhan akan mau membebaskan setiap daripada kita. Bagi saudara dan saya yang ada sesuatu yang membuat kita itu tidak bebas. Saya akan jelaskan lebih lanjut ya. Nah saudara, waktu kita ada mulai GPS mulai diciptakan ya, ada mulai Garmin apa. Saya dulu beli GPS namanya TomTom. Karena nama GPS-nya TomTom, saya beli karena nama saya Tom, jadi saya beli GPS-nya TomTom. Nah waktu itu kita pakai GPS ini saudara. Jadi pakai GPS ini kita pergi ke Yosemite. Nah waktu kita pergi pakai GPS ini, jadi kita jalan tergantung dari omongan daripada GPS kan. Belok kiri, belok kanan, lurus, stop sign, belok ke kanan. Kok ke Yosemite jalannya ke kampung-kampung saudara, ke rumah-rumah orang. Wah, sampai saya bingung ini. Mau keluar, nggak berani, takut nyasar, ngikutin GPS. Ternyata sampai juga loh saudara. Following GPS dengan apa yang diinstruksikan sampai. Nah, beberapa kali karena saya dulu waktu datang ke Amerika kerjanya ini tukang nganterin obat. Jadi saya dulu kalau pakainya pakai map. Jadi kalau udah sekali lewat jalan saya pasti tahu jalannya gitu. Nah saudara, pernah sekali saya waktu drive di Freeway 60, GPS ini katakan turn right to 605. Nggak mungkin 605. Orang tempatnya di sini. Saya jalanin ikut riset, guess what? Macet total. Jadi saudara, waktu kita mau mengikuti GPS karena kita sudah ada pemikiran kita sendiri, akhirnya kita jalan sendiri terus macet total. Nah saudara, dalam konteks ini, kita ini ada GPS yang mengikuti Kristus. Ya saudara, mengikuti Kristus, ada instruksi-instruksi yang kita harus taati saudara. Ada instruksi-instruksi yang kita harus follow. Seringkali kita punya keinginan nggak mau ngikuti. Akhirnya apa saudara? Kita terlambat. Akhirnya kita ke kiri. Padahal instruksinya jelas. Ya ada kalanya kita nggak mau baca juga manualnya. Sehingga kita tidak tahu caranya kemananya gitu GPS-nya. Kenapa? Karena kita nggak mau baca manualnya. Nah, Alkitab dalam bahasa Inggris Bible itu singkatannya dari apa saudara? Basic Instruction Before Leaving Earth. Jadi semua instruksi hidup kita itu sebenarnya ada di Alkitab. Tapi seringkali kita nggak mau mengikuti apa yang menjadi instruksi di Alkitab, sehingga kita ini nggak sampai-sampai. Dan saya melihat, oh hal ini bisa terjadi ya. Lingkaran. Jadi lingkaran. Kehidupan, ada orang mengatakan kehidupan kita itu seperti roda pedati. Saya selama dalam pelayanan saya melihat begini saudara. Banyak sekali orang-orang Kristen itu sudah saya melihat sudah bagus sampai dia
turun lagi. Aduh, kenapa ya? Nanti udah naik-naik lagi, turun lagi. Putar di putaran yang sama. Kenapa ini? Padahal dikatakan you are free when the Son free make you free, you are free indeed. Padahal kita harus bebas, kita harus hidup berkemenangan. Kita harus hidup penuh dengan kesukacitaan, penuh dengan damai, sampai kita bisa mencapai tujuan kita, sampai seperti apa yang Tuhan berikan kepada kita. Paulus, seorang yang luar biasa ini, bisa mengatakan demikian, saudara. 1 Korintus 11 ayat 1 mengatakan, jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Ini kan instruksi, benar ya? Paulus memberikan instruksi, ikutilah aku nih, karena aku mengikuti Kristus. Walaupun banyak tantangan yang aku hadapi, aku tetap teguh dan tetap berjalan bersama Kristus. Dalam bahasa Inggrisnya, pattern yourself after me, follow my example as I imitate and follow Christ. Ya saudara ya, jadi apa? Kalau kita mau mengikuti Kristus, kita harus mengikuti pattern-pattern, pola-pola yang Tuhan Yesus lakukan. Itu hanya ada di Alkitab, saudara. Jadi kita perlu baca Alkitab. Nah, saudara, saya mau bagikan kepada saudara ini. Ini penting, saudara. Karena apa? Karena kita itu enggak kebal terhadap iblis. Benar atau betul, saudara? Ya, saudara ya. Jadi, saudara, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita itu adalah subjek untuk iblis menyerang kita. Iblis mempengaruhi kita. Iblis mau supaya kita itu enggak jalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, saudara, di dalam kehidupan kita, Tuhan mau menghendaki kita supaya kita mencapai destiny yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Amin semua. Tapi jangan salah, saudara, iblis juga mau supaya saudara mencapai destiny-nya, saudara. Destiny-nya yaitu mencuri, membunuh, dan menghancurkan saudara, sehingga saudara tidak mencapai ke destiny yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi iblis itu seperti raungan singa setiap saat, saudara, untuk kita semua sebagai orang Kristen. Jadi di sini saya akan mau membicarakan perbedaannya seperti ini, saudara. Antara orang dirasuki, diposes, sama didemonize. Itu ada satu pengertian yang berbeda, saudara. Jadi nanti saya akan jelasin lebih lanjut lagi ya, saudara ya. Orang-orang yang tidak di dalam Tuhan, tidak ada Roh Kudus di dalam dirinya, itu adalah orang-orang yang diposes, orang-orang yang dimiliki oleh iblis. Nah, waktu dia menerima Tuhan Yesus, Roh Kudus masuk, iblis tidak punya hak lagi. Tetapi iblis punya caranya untuk supaya kita itu bisa terpengaruh. Nah, saudara, saya senang dengan firman ini. Lukas 4 ayat 18 dan 19. Di sini, karena roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Nah, hari ini saya bicara mengenai pembebasan kepada kita kalau kita ada sesuatu yang tertawan dalam hidup kita. Dan penglihatan bagi orang-orang yang buta, yang selama ini menutup pemikiran kita, Tuhan akan membuka kepada saudara supaya saudara lihat kenapa kekristenan saudara tidak bertumbuh terus. Dan penglihatan bagi orang-orang, dan untuk apa? Membebaskan orang-orang yang tertindas.
membebaskan orang-orang yang tertindas untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, firman ini saya percaya tidak hanya saja kepada orang yang belum mengenal Tuhan, tetapi juga kepada orang yang sudah mengenal Tuhan. Jadi saudara seharusnya mempunyai urapan dari Tuhan yang sanggup tidak hanya membebaskan orang yang tertindas, tetapi saudara juga sanggup membebaskan roh-roh yang menindas saudara dalam perjalanan saudara sebagai orang Kristen. Nah, saudara, saya pelajarin ya saudara. Jadi saya pelajarin jadi saat dalam overall universal itu namanya setan. Setan dalam bahasa Greek-nya itu daimonion. Daimonion artinya demon. To be dalam terjemahannya demon itu artinya to be influenced by demon. Dipengaruhi oleh demons ya, oleh setan ya. Jadi ya, saudara kan bisa baca di Alkitab orang yang waktu dilepaskan Tuhan Yesus itu ada satu legion yang keluar dari orang itu, satu legion. Tahu nggak satu legion berapa banyak saudara? 2000. Saya baru lihat di Google, satu legion itu 5.000. Dan bukan 5.000 itu 5.000 tentara loh saudara, warrior 5.000. Oh my God, kok demon itu bisa banyak sekali itu. 5.000 itu keluar satu persatu keluar gitu pengaruhnya. Nah, saya pelajarin ya saudara ya. Saya pelajarin mulainya simple saudara. Mulanya sih mungkin saudara iseng-iseng. Aduh tuh orang ya. Nah, waktu saudara ngomong itu, si setan ini saudara, demon ini selalu menanti pada ucapan pertama saudara. What is your first word? Apa yang kamu ucapkan pertama? Dia menanti. Ngerti ya? Dia selalu menanti apa yang menjadi ucapan pertama Anda. Saudara lihat, ada orang yang kecewa. Mungkin kecewa ya. Dari kecewa kok bisa jadi kepahitan. Itu udah 2 demon. Kecewa, kepahitan. Kepahitan jadi marah. Evil spirit lagi marah. Udah marah, jadi apa? Gosip, ngomongin orang. Tambah lagi. Udah gosip ngomongin orang, udah gitu, udah gosip ngomongin orang, apalagi ya saudara ya? Udah gosip, bohong. Jadi semua kumpul sampai saudara itu udah. Lama-lama saudara sama gereja udah kepasubal. Gara-gara kecewa ninggalin gereja. You know, sebenarnya bukan ninggalin gereja, ninggalin Tuhan. Hal yang simple itu, kata yang pertama itu akan ditunggangin. Kalau kata-kata yang negatif itu akan ditunggangi oleh iblis. Itu yang namanya dipengaruhi. Demonic influence, dipengaruhi supaya kita itu nggak bisa maju. Saya baru mengerti kenapa Tuhan Yesus bilang jika roh jahat keluar dari orang, dia akan mencari tempat. Di sini ada pelajaran yang sangat saya pelajarin dari satu buku yang sangat saya baru banyak mengerti ya. Roh jahat sama fallen angel itu beda loh saudara. Roh jahat itu adalah roh yang tidak mempunyai tubuh tapi mau mencari tempat.
cari tempat itu. Jadi dia waktu udah ada di tempat, dia udah enak-enak di tempat itu, dia keluar. And then dia keluar, dia cari nggak ketemu tempat, dia kembali lagi dan lihat ini bersih, tapi empty. Dia bersih, put in order, kata itu ya. And then, but empty. Nah, empty-nya ini yang menjadi kesempatan buat roh jahat itu untuk masuk. Udah masuk itu apa? Dia keluar lagi dan dia bawa banyak lagi demon-demonnya itu, saudara. Makanya tadi saya bilang dari satu disappointment akhirnya bisa macam-macam semua itu dalam tubuh saudara, sehingga saudara pikirannya itu selalu yang nggak enak itu, pikirannya selalu yang negatif, apa segala macam. Karena apa? Semua karena apa? Tujuannya utama dia mau supaya saudara semua masuk di dalam rencananya dia. Rencananya si iblis ini, saudara. Jadi makanya orang-orang yang saudara, mungkin saudara pernah lihat, kok nih orang dulunya orangnya suka senyum, tapi nggak senyum lagi. Kenapa ya Pak? Oh, gara-garanya kecewa. Kecewa kenapa dia jadi kepahitan? Kepahitan kenapa dia jadi suka marah? Kenapa dia jadi suka bohong? Itu kok banyak itu. Itu jadi dibawa banyak itu. Beruntun. Jadi saudara, kita ini mesti hati-hati dengan perkataan kita. Makanya nggak heran di Amsal mengatakan mati dan hidup ada di lidah saudara. Karena apa? Karena perkataan kita itu bisa membuat kita itu bisa terjerumus di dalam kuasa daripada demonik ya, kuasa daripada si iblis ini. Nah saudara, waktu saya pelajarin ada dua hal yang saya lihat, dua hal yang memerangi orang percaya dalam mengikuti Tuhan Yesus. Yang satu ya, satu itu keinginan daging. Keinginan daging itu manusia lama kita. Paulus mengatakan demikian. Aku ingin melakukan yang baik, tetapi yang keluar dari aku adalah kelakuan yang tidak baik. Celakalah aku. Kenapa Paulus bisa mengatakan demikian? Dia mau supaya kita itu tahu, ingat satu, ini adalah Alkitab adalah instruksi ya saudara, supaya kita tahu bahwa di dalam kita ini masih ada manusia lama kita. The sin nature artinya keinginan daging kita. Nah saudara, keinginan daging kita itu selalu bertentangan dengan keinginan roh. Ya saudara bisa baca, nanti saya jelaskan lebih lanjut lagi ya di Galatia. Selalu bertentangan dengan keinginan roh. Selalu bertentangan dengan keinginan roh. Berlawanan ya saudara ya, keinginan daging itu. Jadi misalnya gini saudara, misalnya ya, ada doa jam 8.15. Doa kan keinginan roh. Betul. Keinginan dagingnya apa saudara? Gak mau berdoa. 15 menit masih enak, bisa tambah tidur 15 menit. Selalu bertentangan saudara. Jadi apa saudara? Mau berdoa, rohnya mau tapi dagingnya nggak mau. Siapa yang menang? Kalau saudara bilang, saya mau berdoa, pasti saudara menang. Kalau saya bilang, saya mau tidur, udah ditunggangin. Nanti keluar lagi kata, saya mau tidur 15. Paling doanya gitu-gitu aja. Paling nanti, saya nggak bisa doa, nggak tahu doa apa. Padahal ada itu kata-kata di dalam doa itu. Jadi keinginan daging itu artinya selalu doa asal, doa yang dibawa, doa ketidaktaatan, rebel ya,
Memberontak, aduh sampai memberontak itu selalu ada di dalam manusia itu, saudara. Nah, saudara, nah itu manusia lama. Nah, saya berikan nih keinginan daging nih. Galatia 5 ayat 19 dan 20. Dan apa keinginan-keinginan yang kumaksud itu? Semuanya sudah jelas. Hubungan seks yang tidak bermoral. Itu keinginan daging, saudara. Pikiran-pikiran kotor, mulai berpikir-pikir yang gak benar. Pornografi. Mengejar hal-hal lain selain Allah. Idolatry. Memanipulasi orang lain. Kebencian kepada orang-orang yang menghalangi jalan-jalanmu. Dikasih tahu instruksi, masih mau pakai jalannya sendiri, saudara. Perselisihan yang tidak berdasar. Dendam ya, ketika orang lain lebih beruntung. Kok bisa orang lain beruntung, kamunya yang dendam ya? Cepat marah, sebentar-bentar marah, sebentar-bentar marah. Pertengkaran, bertengkar melulu, hanya memikirkan diri sendiri, hanya mau menerima pendapat sendiri. Ayat 21, iri hati kepada orang lain yang diberkati, pembunuhan, kecanduan yang tidak terkendalian, pesta-pesta liar, dan semua perilaku lain yang sama, saudara. Jadi keinginan daging itu, saudara, ini selalu ada di dalam kita, saudara. Makanya Alkitab itu jelas memberikan instruksi kepada kita bagaimana kita bisa mengalahkan keinginan daging. Karena hal-hal ini, saudara, waktu saudara tanpa saudara sadari melakukan hal-hal ini, saudara membuka pintu buat si demon ini, saudara, untuk menunggangi saudara. Nah, waktu dia menunggangi saudara, nah mulai dah yang lain-lainnya masuk, saudara. Yang lain-lainnya masuk. Makanya nggak heran lihat orang, loh, kok jatuhnya sama lagi? Kok tambah lama tambah worse? Kok tambah lama tambah parah ya, saudara? Kenapa? Karena ditunggangin terus. Padahal Tuhan Yesus tahu kalau mengikuti Dia, kita itu free. Dan we should be free indeed. Kita itu harus bebas terus mengikuti Tuhan. Kalaupun ada gangguan, kita tahu Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Amin. Tuhan yang memberikan jalan yang terbaik untuk kita. Tuhan yang mau kita hidup berkemenangan. Dan semua Tuhan ini sudah persiapkan untuk kita. Tapi kita perlu fight. Perlu berperang. Makanya ada yang namanya spiritual warfare. Di buku Efesus 6, saudara, itu dibicarakan mengenai perlengkapan persenjataan Allah. Hanya satu yang dipakai untuk berperang, yang lain untuk mempertahankan kita. Helmet of salvation, shield of faith, used to preach the gospel. Hanya satu, the sword of the spirit, yaitu firman Tuhan yang kita pakai. Makanya waktu Tuhan Yesus setelah dibaptis, dia puasa 40 hari, dia di padang gurun itu dia tempted, digoda, mau ditipu oleh iblis, saudara. And then Tuhan Yesus selalu mengatakan, it is written. Kalau it is written, iblis nggak bisa apa-apa, saudara. It is written. Kalau saudara it is written kayak orang anak-anak Skewa
yang nggak ada firmannya, saudara bisa ditorment sama iblis itu, saudara. Tetapi kalau saudara bilang, it is written, makanan kita bukan hanya makanan duniawi, tapi makanan firman Tuhan Allah. Iblis nggak akan ganggu, saudara. Nah, saudara, kita kan belajar patternnya. Ini saya pelajarin, saudara. Saya pelajarin. Number one itu waktu kita lahir dan kita lagi di dalam Tuhan itu, kayak Tuhan Yesus itu Tuhan Yesus memberikan satu contoh, example, dia itu puasa 40 hari. Nah, dalam hal ini, saudara, setelah itu iblis mencobai Tuhan Yesus, kan? Nah, pada saat, kalau saya bisa berikan kepada saudara, itu Tuhan Yesus memberi contoh itu kepada kita semua. Iblis itu akan mencobai saudara pada saat saudara dalam keadaan lemah, physically, mentally lemah. Itulah makanan atau target daripada iblis itu, saudara. Karena apa? Kalau orang lemah gampang marah, kalau orang lagi capek gampang emosi, gampang sekali mulutnya bicara, keluarnya gampang sekali, saudara. Gak melalui sini lagi, melalui emosinya. Itulah tempat targetnya iblis untuk menunggangi saudara. Karena apa? Dalam emosi itu kedagingan Anda yang akan keluar. Sehingga apa? Saudara akan saudara akan ditunggangi oleh iblis. Nah, saya belajar ada beberapa hal yang kita bisa lakukan, saudara, dari firman Tuhan ini supaya saudara ini bisa mengalahkan, ya. Nah, mengalahkan karena saya tahu Tuhan ini memberikan instruksi kepada kita itu supaya kita itu hidup berkemenangan. Nah, saudara, jangan kalau udah pakai GPS nggak ngikutin GPS, saudara bisa ngaco gitu jalannya, bisa lebih lama atau bisa stuck. Tapi di sini Tuhan sudah memberikan instruksi kepada saudara, dan saudara harus tahu cara bagaimana berperangnya supaya saudara itu hidup berkemenangan, tidak lagi bisa demonize, ya, tidak lagi bisa dipengaruhi oleh iblis. Nomor pertama itu saudara harus bisa salibkan kedagingan. Kolose 3 ayat 3 dari Passion Translation, penyalibanmu bersama Kristus sudah memutuskan ikatan kamu dengan kehidupan ini, dan sekarang kehidupanmu yang sesungguhnya tersembunyi di dalam Allah saat kamu hidup di dalam yang diurapi. Jadi kehidupan lama itu sebenarnya sudah nggak ada lagi di dalam kehidupan saudara kalau saudara tahu bahwa saudara sudah menyalibkan kehidupan lama saudara, artinya kedagingan saudara kepada Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi jika seseorang berada di dalam Kristus, dia telah menjadi ciptaan yang baru, ciptaan yang sepenuhnya baru, segala yang berhubungan dengan tatanan yang lama sudah lenyap. Ini satu pernyataan, satu pengertian yang saudara harus mengerti bahwa saudara adalah ciptaan yang baru. Saudara tahu bahwa kedagingan saudara sudah disalibkan setiap kali saudara teremosi dan ingin melakukan apa yang ada di dalam kedagingan itu, saudara, yang tadi saya sudah katakan itu. Saudara harus mengatakan demikian, yang hidup bukan lagi aku tetapi Kristus yang hidup, yang bersama-sama dengan aku. Jadi saudara, kedagingan itu tahu bahwa dia sudah dimatikan, disalibkan di dalam Kristus. Dan saudara bisa katakan, aku adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah lenyap. Karena Tuhan Yesus sudah menebus aku. Jadi perkataan saudara itu selalu seiring dengan firman Tuhan. Sehingga manusia lama kamu tahu bahwa manusia lama kita sudah disalibkan bersama-sama Kristus.
Karena ingat, waktu kita dibaptis, kita mati bersama-sama Kristus, dan keluar dari air kita bangkit bersama-sama dengan Kristus. Sehingga yang hidup bukan lagi kita, artinya manusia lama kita, tetapi Yesus yang ada pada kita, yaitu manusia baru kita. Nah, dengan begini saudara akan bisa mengalahkan kedagingan saudara. Jadi saudara tahu bahwa manusia lama saudara itu udah gak ada hak lagi dalam kehidupan saudara. Karena bukan lagi saudara yang hidup, tetapi Yesus yang hidup dalam saudara. Amin saudara. Ini satu instruksi yang Tuhan berikan. Kita harus tahu supaya kita salibkan kedagingan. Yang kedua saudara, yaitu hidup menurut Roh Kudus. Galatia 5 ayat 16 dari Passion Translation, saat kamu berserah dengan bebas dan penuh kepada kehidupan dan kuasa dinamis dari Roh Kudus, kamu akan meninggalkan keinginan-keinginan yang berasal dari daging. Jadi waktu kita berserah, kita dipimpin roh, dan pimpinan Roh Kudus itu, tiba-tiba kok Pastor Tom jadi orangnya sabar ya. Biasanya kok sini sabar sekali ya. Kok beda ya? Biasanya suka marah-marah, kok tiba-tiba bisa sabar. Ingat saudara, dipimpin roh, mematikan, meninggalkan keinginan-keinginan daging. Hidup di dalam roh, yang tadinya nggak ada penguasaan diri, kok tiba-tiba ada bisa menguasai diri. Biasanya kalau dipotong orang di freeway, ngejar lagi, kebutlin lagi, dikejar lagi, nggak tahu bahayanya ya. Dulu waktu saya suka begitu gitu. Udah kejar ya sampai jalan side itu yang di pinggir itu, jalan pinggir, saya dimasukin begitu. Saya pikir-pikir sekarang nekat ya. Sekarang bawa mobilnya speed limit 40, bawa mobilnya 40, 65 gitu. Kok semakin tua semakin punya wisdom. Tapi saudara, kalau saudara sudah ngikut Tuhan, tidak ada perubahan dalam hidup saudara, kedagingan saudara masih ditunjukkan apa segala, saudara belum dipimpin roh. Saudara tidak mengaktifkan Roh Kudus yang diberikan Tuhan kepada kita. Saudara taruh Roh Kudus di dalam box hati saudara, tapi kalau saudara tidak mau mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara. Saudara maunya diri saudara sendiri, maunya seenak-enaknya sendiri, maunya apa yang dipikir enak-enak, pergi lakukan semuanya. Tahu saudara, banyak hal saudara yang saudara inginkan, tetapi waktu saudara yield kepada Roh Kudus, Roh Kudus akan memberikan satu jalan di mana saudara bisa berjalan dengan tenang, secure, peaceful. Saudara, kalau saudara sudah buka celah dan melakukan hal, perasaannya nggak enak, di sini ada guilty. Karena apa? Roh Kudus selalu memberikan conviction kepada dosa yang kita perbuat. Tetapi convictionnya itu saudara, kalau kita nggak buru-buru bertobat, itu akan terus jadi tambah lama tambah banyak. Nah yang kedua itu bertobat. Jadi perlu bertobat. Kisah Para Rasul 3 ayat 19 Passion Translation mengatakan, dan sekarang kamu harus bertobat dan kembali kepada Allah supaya dosa-dosamu dihapuskan dan pemulihan akan mengalir dari hadirat Tuhan. Waktu kita ada sesuatu, ada dosa, ada sesuatu yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan Tuhan, itu pikiran kita itu membuat kita itu tidak bisa masuk di dalam hadirat Tuhan, sehingga susah buat saudara memulihkan diri saudara sendiri.
Di dalam buku Amplified Translation, so repent, dalam kurung ya, change your mind and purpose. Rubah nih, turn around and return. Jadi balik saudara. Kalau ke sini keinginan daging, saudara mesti balik. Karena kan keinginan daging adalah keinginan roh, lawannya keinginan daging. Saudara mesti balik, turn around, and kembali kepada Tuhan. That your sin may be erased, blotted out, wiped clean. That times of refreshing, of recovering from the heat, of reviving with fresh air might come from the presence of the Lord. Supaya apa? Revive you kembali. Membuat kita hidup kembali, penuh dengan joy, penuh dengan sukacita. Ada orang mengatakan, ngapain kita perlu bertobat? Orang kita udah bertobat, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, bertobat itu bukan hanya melakukan sins, tapi turn around. Bertobat itu artinya berpaling dari kedagingan saudara kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya hadirat Tuhan itu memberikan kesegaran kepada kita, menghidupkan kita kembali sehingga kita terus bisa fokus kepada Tuhan. Saudara, bertobat saudara. Di dalam Kolose 3 ayat 10 Passion Translation, kehidupan sebagai ciptaan yang baru yang baru akan terus menerus diperbaharui menjadi serupa dengan Dia yang menciptakanmu, dan ini akan memberikanmu pewahyuan yang penuh tentang Allah. Jadi saudara, kehidupan kita yang baru itu, manusia baru kita ini, ciptaan yang baru akan terus diperbarui kalau kita terus bertobat. Sehingga kita bisa mencapai destiny, yaitu serupa dengan Sang Pencipta, yaitu dengan Tuhan Yesus. Yaitu apa? Kita memenangkan perjalanan rohani kita, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin saudara. Nah ini hal-hal yang dimana kita bisa mengalahkan kedagingan kita saudara. Gimana kedagingan kita, supaya kedagingan kita itu nggak bisa mengontrol hidup kita, supaya kedagingan kita itu nggak perlu lagi take charge, menguasai kita lagi saudara, dan izinkan Roh Kudus yang mengambil alih dalam hidup saudara, sehingga saudara hidup di dalam Roh, penuh dengan kemenangan, nggak ada perasaan guilty lagi, nggak ada perasaan ini apa segala macam saudara. Nah ini yang berikutnya adalah bagaimana kita melawan roh jahat. Nah tadi kan instruksinya kita melawan kedagingan, kita ini sekarang melawan roh jahat. Kita ini dikasih otoritas saudara. Yang pertama itu tolak, usir roh jahat. Perkataan saudara itu powerful. Markus 16 ayat 17, sebagai bukti bahwa mereka percaya, orang-orang itu akan mengusir roh jahat atas namaku. Roh jahat atas namaku. Roh jahat itu banyak saudara. Saya kumpulkan ini, saya kumpulkan dari Alkitab ya saudara ya, roh jahat ini ya. Jealousy. Tahu nggak jealousy saudara? Jealousy itu saya ingat cerita Cain dan Abel. Mereka memberikan persembahan kepada Tuhan kan ya. Nah, karena ada comparison ya, perbandingan ya, membanding-banding ini. Cain ini mempunyai jealousy spirit. Jealousy spirit. Jadi dari jealousy ini
timbul apa? Murder spirit. Sehingga apa? Dia bunuh adiknya. Itu roh jahat loh saudara. Dia mulainya gampang saudara. Mulainya iri. Setelah itu apa? Ada jealous spirit akan menunggangi kita. Itu di Alkitab ya saudara ya. Evil will, keinginan jahat, distress ya, lying, bohong, itu roh saudara. Deceiving, menipu, perverse, roh najis. Itu mulainya apa yang kita lihat saudara. Apa yang kita lihat, begitu kita lihat buka celah ditunggangin saudara, makanya orang itu bisa jatuh. Heaviness, mungkin pertama simple saudara, males gitu, mungkin males. Mau melakukan satu itu kan keinginan daging ya. Itu nggak lama itu jadi heavy. Mau melakukan apa-apa jadi nggak ada. Ada heaviness spirit. Setelah ada heaviness spirit itu yang ada lagi adalah distress spirit. Jadi stres saudara. Karena ini jadi stres. Nah kalau udah stres ujung-ujungnya nggak ada yang bagus tuh semuanya. Karena apa? The enemy, musuh ini mau saudara masuk di dalam rencananya dia, destiny-nya dia. Dia mau menghancurkan apa yang Tuhan sudah persiapkan buat kita. Infirmity, roh sakit penyakit, sihir, witchcraft, hatred, hopelessness, rebellion, rejection, self-pity, stress, suicide, roh bunuh diri itu ada saudara. Makanya jangan sekali-sekali ngomong, oh mau mati aja. Karena waktu ada roh kematian, ada angel of death yang akan bisa pengaruhi kita saudara. Jadi saudara, kita itu punya kuasa untuk tolak, usir roh jahat, supaya kita itu bisa terus berjalan bersama-sama dengan Kristus. Yakobus 4 ayat 7 sebagai penutup ya saudara. Karena itu tunduklah kepada Allah dan apa saudara? Maka ia akan lari darimu. Ini jelas instruksinya. Submit to God, tunduk kepada Allah, lawan iblis, usir iblis. Kalau sudah masuk dalam pikiran, no, God has given me life. Tuhan telah memberikan aku hidup yang berkelimpahan. It is written. Bilang, katakan it is written di Alkitab. Iblis nggak akan bisa berani mengganggu saudara. Setiap kali ada godaan, it is written. Jadi saudara bisa hidup dengan Tuhan dari kemenangan ke kemenangan ke kemenangan. Jangan seperti roda pedati itu. Nah, doa saya kepada saudara semua supaya kita hidup dari kemenangan ke kemenangan. Karena Tuhan tidak menghendaki kita semua hidup seperti roda pedati. Bagus-bagus turun-turun lagi, naik lagi. Susah saudara. Rodanya tambah lama tambah berat. Susah naiknya lagi.
mesti didorongin lagi, leadernya mesti dorongin lagi, udah gitu marah lagi kepada leader, waktu didorong marah lagi, waduh leadernya dengan setia bantu-bantu, wah semangat lagi, tapi udah sampai di ujung, udah semangat, wah ini potensi nih, tiba-tiba kok deng turun, kenapa nih? Lalu bottom lagi. Tuhan gak menghendaki yang ini. Tuhan menghendaki kita hidup dari kemenangan ke kemenangan. Mari semua kita berdiri. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Karena kami tahu Engkau sudah persiapkan kami dengan fokus khotbah following Jesus. Kami belajar lebih lagi Tuhan. Banyak pencobaan, tantangan. Tapi kalau mata kami tertuju kepada Kristus, kita akan lewati semua tantangan itu. Karena Tuhan sendiri telah memberikan rohnya, Roh Kudus, yang diam bersama-sama dengan kami. Bapak hamba berdoa biar Roh Kudus bicara kepada setiap daripada kami hari ini Tuhan. Apa yang sudah dikhotbahkan Tuhan, biar Roh Kudus bicara lebih lagi, supaya ada pewahyuan, supaya ada revelation yang membuat kita itu bisa melihat kalau Tuhan menginginkan yang terbaik untuk kita. Tuhan jauhkan kami semua dari kedagingan manusia lama kami, karena kami sudah disalibkan bersama-sama dengan Kristus, sehingga yang hidup bukan lagi kami, tetapi Kristus yang ada bersama-sama dengan kami. Dan kami juga percaya Engkau sudah berikan kami otoritas, kuasa untuk menaklukkan iblis, menolak iblis. Karena itu kami minta pimpinan Roh Kudus Tuhan, supaya kami tetap fokus dan berjalan bersama-sama dengan Roh. Terima kasih Bapa, Kau berkati umat-Mu, biar berkat ilahi Tuhan membawa kita penuh dengan sukacita, kepercayaan kita kepada Kristus, dan melayani Tuhan dengan semangat yang berkobar-kobar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus semua yang percaya mengatakan amin.